Newsman Opinion. Sedang ramai dibicarakan mengenai netizen yang mengkritisi aturan adanya dana pensiun anggota DPR RI yang diberikan seumur hidup meski hanya menjabat 5 tahun atau 1 periode. Apalagi dana pensiunan senilai 3,8 juta per orang per bulan itu juga bisa diwariskan ke istri atau anaknya. Hal itu dinilai membebani anggaran negara. Apa komentar Anda mengenai dana pensiun seumur hidup untuk anggota DPR RI dan bisa diwariskan ke istri atau anaknya ini? 6339160. Sedang ramai dibicarakan mengenai netizen yang mengkritisi aturan adanya dana pensiun anggota DPR RI yang diberikan seumur hidup meski hanya menjabat 5 tahun atau 1 periode. Apalagi dana pensiun senilai 3,8 juta per orang per bulan itu juga bisa diwariskan ke istri atau anaknya. Hal itu dinilai membebani anggaran negara. Apa komentar Anda mengenai dana pensiun seumur hidup untuk anggota DPR RI dan bisa diwariskan ke istri atau anaknya ini? 6339160. Ya, itu keterlaluan sekali ya anggota DPR kita ya. Menjabat cuma 5 tahun, mintanya sampai seumur hidup. Produk apa yang dihasilkan justru malah menyengsarakan rakyatnya. Itu benar-benar keterlaluan yang mengajukan itu. Ya, masih banyak ketimbang kasih anggaran untuk anggota DPR yang cuma menjabat 5 tahun. Ya, mendingan dialokasikan ke yang lain. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Nah, kalau menurut saya sih, saya terus setuju banget ya. Karena gini ya, selama dia menjawab kan sebenarnya tunjangan apa-apa tuh banyak ya sudah dikasih gitu loh. Masa setelah pensiun juga apa-apa itu dikasih sampai ke keluarganya juga gitu loh. Saya sangat setuju sekali ya. Yeah. Kita berapa banyak itu ya anggota DPR, kalikan aja tuh. Mau sampai kapan gitu loh. Dan baiknya sih mendingan untuk yang dana pensiun tuh dialihkan juga ke yang hal-hal yang berguna lah untuk masyarakat gitu loh. Sekarang masyarakat kan lagi susah nih. Jangan ditambah lagi anggaran yang nggak jelas gitu loh. Itu aja, terima kasih. Ya, menurut saya gini ya, itu undang-undangnya sudah mulai tahun 1980. Jadi yang membuat adalah Orba. Kenapa dulu dibuat seperti itu? Karena untuk melanggengkan kelestarian daripada kekuasaan Orba pada saat pemilu, agar supaya mendaur suara untuk Orba. Jadi kalau sekarang dibuatkan ke permukaan oleh Ibu Sri Mulyani, ada baiknya. Dan kita dukung terus, kita suarakan terus, jangan cuma sekali ini saja, supaya itu ditiadakan. Karena negara masih butuh banyak dana untuk masyarakat yang lain yang belum dientaskan kemiskinannya dan pembangunannya. Makasih. Saya rasa sih memang sebaiknya dibatasi ya. Sekarang kan sistemnya mungkin seperti yang tadi dibicarakan tadi, bahwa dibayar kali saja, tetapi berdasarkan masa pengabdian. Misalkan yang 5 tahun cuma dibayar sekitar 5 kali dari gaji, yang lebih panjang 10 tahun masa baktinya dibayar 2 kalinya. Jadi supaya juga tidak sama rata hidup saja, karena kan masa pengabdian kan sebenarnya sangat menentukan juga. Dan saya rasa juga tidak hanya kepada anggota DPR, tetapi juga kepada misalkan menteri, karena menteri juga tidak semuanya periode panjang, ada yang dihentikan dalam periode tertentu, jadi harus diperhitungkan juga. Jangan semuanya mendapatkan masa pensiun yang sama, padahal masa baktinya tidak sama. Terima kasih. Jadi sebetulnya wajar-wajar saja dapat tanda penghargaan, tetapi harusnya masuk akal. Nah, karena para anggota DPRD itu sudah diberi kompensasi yang sangat besar selama mereka menjabat, dan kerjanya hampir tidak ada, harusnya dibatasi. Misalkan dikasih pensiun cuma gaji pokoknya aja untuk 5 tahun. Setelah itu, kalau memang tidak bisa membantu, jangan merugikan. Masa sudah nggak bekerja, saat bekerja nggak berkarya, terus membebani negara. Sebenarnya itu. Kalau buat aturan itu dulunya juga orang DPR, kepentingan mereka sendiri. Karena rakyat harus bicara. Karena DPR itu bukan
pekerjaan, itu pelayanan masyarakat. Terima kasih. Ini namanya kemungkinan pemborosan anggaran negara ya. Karena kalau dikasih pensiun lama sekali buat keluarga yang bisa seperti itu, nanti anggaran BBM rakyat yang dari uang rakyat bayar pajak atau utang negara bisa cepat habis. Nah, masalahnya ini fungsi-fungsi DPR selama ini sudah bisa mewakili rakyat belum? Kan banyak rakyat yang mengatakan kemungkinannya ya sebagian besar rakyat Indonesia mengatakan belum bisa mewakili rakyat, belum bisa benar-benar membela rakyat dan lain sebagainya. Ya kalau minta pensiun yang lama sekali, nanti apa tidak membuat rakyat lebih emosi lagi? Kan seperti itu pertanyaannya. Lalu ini mendidik rakyat kan harus jadi suri tauladan ya para pejabat negara. Bisa mendidik rakyat benar apa tidak kan saja seperti itu. Jadi ini kemungkinan ya kalau bisa nggak perlu seperti itulah, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu baca itu saya sedih sekali. Masa anggota dewan tidak tahu malu? Kerja 5 tahun, belum tentu 5 tahun dapat pensiun seumur hidup. Karyawan pekerja yang gajinya UMR, kerja susah-susah di pabrik, di industri, di mana-mana, begitu dipecat atau PHK atau mundur sendiri karena sakit, langsung tidak ada biaya-biaya pensiun apalagi. Ini anggota dewan dengan pasal-pasal undang-undang begitu, itu bahasa rakyat yang kecil itu adalah tidak tahu malu. Terima kasih, Bu. Oke, gini, itu bubarin aja DPR, ngaco itu. Gimana nggak ngaco? Pajak saya dibayar untuk ngatur-ngatur seperti itu. Masa sih kerja 5 tahun untuk seumur hidup? Pagi-pagi dibuat emosi yang memberita begini. Saya malu dengan DPR sekarang. Kerja nggak ada artinya, peraturan berbulan-bulan. Mau sampai dengan seumur hidup. Kasihan rakyat kecil, OB, pedagang. Dari mana mereka harus bayar pajak pula? Tolong dipikir. Mungkin ada anggota DPR yang dengar sekarang. Tolong, tiap hari fasilitas ada. Semua. Saya pikir kalau sampai anggota DPR, DPRD, provinsi maupun kota Manjaya atau kabupaten kecil, jumlahnya akan sangat besar dan sangat membebani keuangan negara. Padahal bisa saja teman-teman yang menjadi anggota DPRD itu kan hanya 1 periode atau 2 atau 3 periode. Berbeda dengan ASN yang memang sejak dia direkrut usia 25 tahunan sampai usia 56 pensiun dia berada di situ. Jadi partai lah yang harusnya bertanggung jawab bagaimana kader-kadernya ini kalau mau cari nafkah untuk seumur hidup, yaitu mungkin karena dia perwakilan partai itu kembali kepada partai tapi tidak membebani APBD. Lebih bagus uangnya untuk konsumsi di BBM. Jadi BBM kita setiap tahun bisa turun ya, Pertalite misalnya dari 2.600 bisa jadi 4.000 atau solar dari 5.500 dan 3.500. Nah itu jauh lebih bagus uang-uang itu digunakan untuk BBM membantu rakyat kecil. Sayang ya kalau uang itu untuk anggota DPR kan udah cukup kaya lah menurut saya. Baiknya mendingan uang itu buat bantu yang miskin, Bu, apa BLT atau apa nanti kalau BBM naik. Terus yang kedua kalau bisa uang itu mendingan buat bantu bikin perumahan. Masih banyak ya Indonesia nggak punya rumah, Bu, kasihan. Ya kata yang menengah bawah itu aja, makasih. Kalau sama DPM capek dah kita komentar. Oh gimana juga, nggak mungkin mereka dengar. Kata DPR, emang gue pikirin katanya. Terima kasih. Kalau masalah pensiun itu memang yang paling ideal itu disesuaikan dengan masa kerja. Tapi kalau untuk menghindari polemik, sebaiknya diberikan sekaligus saat selesai tugas. Anggota DPR 5 tahun selesai, udah kasih uang pensiun, jadi tidak ada pemberian ke sana lagi. Itu menurut saya lebih ideal. Terima kasih. Ya ini masalah sistem kayak gini nih merasa sebagai wakil rakyat. Tapi kalau ditanya ke rakyat, coba aja yang komen. Pasti pada nggak setuju, karena kan ini menguntungkan mereka gitu loh. Jadi istilahnya gimana ya, sistem kayak begini itu ya setelah mereka terpilih, mereka yang punya kekuasaan gitu loh buat bikin undang-undang buat mereka sendiri gitu. Oke, makasih. Mestinya dicek dan diklarifikasi dulu, itu titik acuannya, usulan itu dari mana, apakah sudah berbentuk undang-undang atau masih status wacana gitu. Kalau berbentuk undang-undang harusnya diklarifikasi lagi, usulan itu dari fraksi mana gitu loh. Karena terus terang nggak ada relevansinya. Kalau dia pensiun pegawai negeri, secara garis besar dia harus berjuang untuk bangsa dan negara selama sekian tahun, dan sesudah menerima pensiun baru bisa diwariskan, itu pun kepada
anggota yang bersangkutan. Kalau sudah almarhum, saya nggak jelas apakah bisa diwakilkan pada anak istri. Jadi ini harus supaya jangan menimbulkan keracuan, harusnya di cross check kembali nih. Pada dasarnya sebagian pasti tidak setuju dengan, walaupun dia baru menjabat sebagai 1 kali anggota DPR tapi tiba-tiba mendapatkan pensiun seumur hidup, itu lumayan aduhai buat keluarganya, tapi buat rakyat kan sebaiknya dilimpahkan dalam bentuk sembako atau apa, saya kira demikian supaya lebih bijak. Terima kasih. Para anggota dewan yang terhormat, Anda punya namanya masa reses. Anda turun ke kampung-kampung, nggak ke konstituen Anda. Kok Anda bisa sampai punya usul seperti itu? Anda ini orang-orang kaya, Anda bisa duduk di sana karena Anda punya duit banyak. Malu dong sama rakyat ya. Tolonglah contoh itu ya. Contoh itu di negara-negara tetangga nggak ada yang begini nih caranya ya. Tolonglah, mana sifat empati Anda pada rakyat? Katanya Anda mewakili rakyat. Terima kasih. Ya, saya mau berkomentar ya, sumbangsihnya DPR selama ini untuk rakyat saya pikir masih kurang. Terus lebih baik mempertimbangkan jasa-jasa guru kita yang mulai dari SD sampai dengan SMA, itu jauh lebih kita perhatikan dan bermanfaat buat mereka, karena masih guru-guru udah ketahuan kan siapa yang menjadikan DPR seperti sekarang ini, orang-orangnya kan pasti jasanya guru. Begini, kalau terjadi pemborosan anggaran negara seperti memberikan pensiun seumur hidup dan bisa turun ke anak istrinya kepada keluarga anggota DPR, itu sama saja nanti rakyat yang susah. Karena apa? Karena pemerintah lagi-lagi kemungkinan akan menaikkan harga BBM, pertalite dan solar, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu gitu aja aturan seperti itu. Ya kan, aturan dari mana? Nggak pernah tahu, nggak pernah transparan. Artinya bahwa saya sebagai rakyat pun tidak tahu ya bahwa aturan tersebut ada, gitu aja. Menurut saya sangat tidak efektif, sangat tidak efisien, semuanya pemborosan dan semuanya sepertinya jalan begitu underground. Ya, terima kasih. Anggota Dewan itu DPR punya dana pensiun seumur hidup. Beneran kaget juga. Jadi semestinya ya mestinya udah sebatas 1 periode dia berkuasa, misalnya ya mungkin dana pensiunnya dibatasi hanya sampai 1 periode berikutnya dengan pembatasan gitu. Atau malah kalau perlu ya tidak boleh ada dana pensiun sama sekali, dinolin. Ketika sudah tidak duduk lagi, gantian dana pensiun diberikan kepada wakil rakyat yang bertugas. Kemudian gitu loh. Kalau nggak begini ya terus ya anggaran negara ya jebol juga. Ya contohnya gini deh, Mbak. Bisa nggak tiru konsep manajemen keuangannya ini, konsep kuburan? Jujur aja, kuburan itu bayar di muka sekali tapi tidak merepotkan ahli waris segala macam terus sampai selamanya. Nah harusnya pemerintah juga udah mulai mengalokasikan ke arah sana gitu loh, merencanakan ya. Jadi dana ini benar-benar dikelola oleh katakanlah siapa, lembaga keuangan mana yang bisa kayak fund manajernya itu bertindak sebagai itu. Jadi putar itu uang itu sehingga bisa membiayai sendiri itu nanti dananya. Jadi nggak perlu mengeluarkan anggaran negara lagi setiap periodenya. Ya, ini mah namanya tikus-tikus, benar-benar pengeretan itu namanya tuh. Udah dia berkuasa juga manfaatnya juga faedahnya lebih banyak daripada yang faedahnya. Udah nggak berkuasa pun juga terus masih membebanin terus. Apa jadinya negara ini ya? Makasih. Yang Bu, kalau saya boleh kasih pendapat Bu ya, kita aja di swasta aja kalau mau pensiun ya nabung dari sebelum pensiun, nabung kek atau ikut asuransi pensiun kan ada tuh. Pot gaji sendiri aja dipotong. Kok pas nyusahin negara sih gaji udah gede gitu. Itu aja Bu, makasih. Itu DPR itu sangat nggak tahu malu. Biaya kalender aja 900 juta. Zaman sekarang orang nggak butuh kalender lagi. Sudah itu kita kan rakyat mau dibebani pensiun naik. Sebagian data biaya DPR itu dipindahkan untuk mensubsidi BBM. Bu, itu yang benar. Jangan dia ongkang-ongkang tidur di ruang sidang, mau makan enak, makan enak, mau duit banyak, ngaca sama masyarakat. Terima kasih. Menurut saya ini satu yang ironik. Untuk menjadi anggota DPR itu memang perlu modal ya. Mungkin nggak semua lah, sebagian lah. Kita ngomong sebagian. Mereka gabung di partai dan mereka itu untuk terpilih itu jadi mereka harus pasaran pajar dan lain-lain gitu loh ya. Jadi memang sangat-sangat jarang yang ditemuin anggota DPR itu yang benar-benar
dari hati gitu ya. Oh, saya mau benar-benar mau mempercayai gitu. Mungkin ada lah beberapa gitu ya. Cuma cara saya kebanyakan ya semua ya ujung-ujungnya duit ya, penghitungan balik modalnya gimana begitu loh. Mungkin mereka tidak bisa punya kesempatan jadi eksekutif ya, jadi legislatif saja gitu. Karena semua toh ya, kalau emang begini nih, kalau emang jabatan DPR itu tidak enak, tidak ada duit, orang nggak mau gitu loh. Kan ngapain orang rebutan jadi anggota DPR gitu loh. Ya kan? Dan karena posisi enak, posisi enak, dapat ini dapat itu, bisa punya kekuasaan ini itu ya rebutan semua. Udahlah, habis lagi ya. Makasih. Ini giliran subsidi BBM dibilang salah sasaran untuk yang pakai banyak orang yang menengah ke atas. Giliran pejabat disubsidi dibiarkan. Ini gimana negara ya? Makasih Pak. Iya Pak. Kalau menurut saya itu regulasinya mesti ditinjau lagi ya Pak ya. Apalagi itu bisa diwariskan ke siapa gitu kan. Seperti itu. Jadinya kalau misalnya dia pensiun juga setelah meninggal ya sudah habis. Mestinya saya seperti itu, jangan bisa diwariskan. Nah terus satu lagi itu kan harusnya ngikutin seperti peraturan dulu itu yang DPRD itu hanya masa dia menjabat pensiunnya hanya 5 tahun. Jadi nggak semua hidup gitu. Ya pasti. Iya, kalau di TNI Angkatan Darat ya, atau pensiunnya yang udah mengabdi bertahun-tahun tahun gitu ya, itu kalau terima pensiun, misalnya suaminya masih ada, ya itu misalnya nanti sudah tidak ada, bisa diwariskan ke istri. Kalau istrinya tidak ada, maka berhenti, stop. Nah, kalau anggota DPR masih bisa diwariskan ke si suami atau yang jadi anggota DPR atau istrinya yang jadi anggota DPR, lalu diwariskan ke pasangannya, lalu diwariskan lagi ke anak, kapan stopnya gitu loh. Kalau anaknya banyak bagaimana? Ya itu pemborosan anggaran negara namanya, kemungkinan seperti itu. Itu juga masa kerjanya kan tidak puluhan tahun seperti TNI, Polri dan lain-lainnya, jadi PNS itu ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, menurut saya gini lah, semuanya sebenarnya root cause-nya cuma satu sih. Kita nggak pernah lihat anggota DPR yang setelah pensiun ya, anggota DPR itu jatuh miskin, nggak ada. Yang ada lebih kaya, iya. Itu jadi boleh dibilang 1000% saya aku yakin lah, di mana anggota DPR. Jadi kalau mereka diberi pensiun 3,8 juta itu sebenarnya untuk uang jajan aja sebetulnya sih. Jadi ya, itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai perubahan undang-undang, jangan berharap banyak undang-undang akan berubah, karena yang buat undang-undang ya DW, yang buat undang-undangnya mereka, ya undang-undangnya begini-begini nggak mungkin dirubah sama mereka. Dan ketiga, makanya saya suka gemes sama politikus-politikus yang suka teriaknya utang. Pokoknya yang kayak begini-begini ini yang bebanin utang ya begini-begini nih. Benefit buat mereka yang kayak aneh-aneh kayak begini, itu yang benefit. Jadi nggak ada lah anggota DPR setelah pensiun itu jatuh miskin tuh nggak ada. 38 juta itu uang receh lah buat mereka, jajan aja lah istilahnya gitu. Ya oke, terima kasih. Baik, kalau ini bisa dibilang sekali lagi apa ya rasanya salah satu ciri khas anggota DPR yang tidak peduli akan masyarakat, gitu loh. Jangan bilang itu haknya kami, haknya Allah. Kalau memang haknya Anda, kenapa bahasanya yang lain masih banyak yang membutuhkan kok, orang-orang yang lain gitu loh. Ya, jangan pada saat masa reses baru bilang wah di sini banyak masyarakat miskin. Tapi 3,8 masih mau diminta. Kayak Bapak tadi pertama bilang nggak ada tuh namanya orang anggota DPR yang masuk DPR itu jadi kere, nggak ada gitu loh. Ya kan? Aduh, ini cara kalau yang menguntungkan menguntungkan diri sendiri, ketahuan banget cara kerja anggota DPR kita tuh. Isinya gantung sendiri, digebuk-gebukin. Caranya dipermudah. Ya kan, kerjanya bisa dibilang hanya angkat-angkat tai ayam. Ya kan, giliran ada isu kasus gede baru kelihatan kerjanya. Kentut lah itu lah bahasanya lah. DPR, terima kasih. Itu semua pendengar marah-marah sama anggota wakil rakyat ya. Padahal mantan wakil rakyat ya, enak sih memang begitu. Tapi sebetulnya kita sendiri yang nggak introspeksi diri ini masalahnya, yaitu kenapa waktu milih kenal nggak, main asal comot, asal pilih, atau terima uang lalu pilih, ya gitu resikonya lah.
Ya kan? Ya. Sekarang giliran mereka 575 orang itu membuat keputusan, tentu keputusannya menguntungkan mereka. Jadi kalau sekarang kita bicara mereka mikirin nasib rakyat, boro-boro rasanya. Sekarang aja hari Jumat saya masih di jalan macet, itu anggota dewan dari DKI atau anggota dewan yang di pusat, nggak mikirin tuh tiap hari ini ribut-ribut bensin, macet terus begini, apa nggak dipikirin juga? Jadi ya gitulah, kita dibodohi terus lah jadi rakyat, gitu rasanya. Kalau menurut saya sih sebenarnya sih harus ada satu badan ya di atas MPR DPR itu yang bisa mengawasi keputusan-keputusan dari DPR itu ya. Jadi kayak jangan sampai keputusan itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri gitu loh. Jadi memang harus ada yang mengintervensi juga, jadi hasil-hasil keputusannya itu tidak menguntungkan satu pihak. Terus mengenai bisa diwariskan, sebenarnya sih kita kan ada itu asuransi jiwa kan. Ya, kalau memang meninggal kan itu ada preminya, itu bisa dibayar murah. Kalau meninggal kan bisa juga dapat MM-an juga itu. Asuransi jiwa itu banyak, jadi tidak perlu harus negara yang bayar ya. Itu asuransi kita itu juga banyak kok yang bisa terima itu kalau seandainya ada yang meninggal gitu ya. Almarhum kita asuransi jiwanya bisa MM-an juga, harus dari kas negara ya. Gitu aja dari saya. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.